States President Donald Trump established a peace council aimed at promoting the resolution of global conflicts, including the Gaza conflict. Oedira, Binchem, Ode. Indonesia was one of the countries that joined. However, Indonesia's participation was debated domestically. The credibility of the Peace Council was also questioned when one of its members, Israel, continued its military aggression against the Palestinian land annex. We'll discuss this in more detail in the following Palace Review segment. So, apa kata publik mengenai masuknya Indonesia dalam Board of Peace? Saya jujur kecewa sih dengar berita ini. Kenapa? Karena ketika saya cari tahu juga soal Board of Peace ini, ternyata kan memang ini dalihnya itu untuk perdamaian gitu ya. Tapi ternyata salah satu yang kita tahu ya sekarang kan Gaza yang kemudian masih jadi banyak korban untuk di genosida dan seterusnya gitu kan. Tapi ternyata untuk Gaza atau Palestina sendiri juga tidak dimasukkan ke dalam BOP ini gitu sih. Beberapa poin yang mengharuskan untuk salah satunya ada kedamaian dan pembangunan Palestina kembali ya gitu. Nah harapannya ya semoga dari poin-poin yang itu ya harus diterapkan sih mas, itu sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah negatifnya adalah mungkin ada suatu pihak yang nggak diundang gitu ya, salah satunya Palestina ini sendiri mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila, Famos Pancasila. Selamat datang di podcast Kewarganegaraan 1 Hima PPKN Visip UNY tahun 2026. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yosef Teguh Lafito, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2024 Hima PPKN 2026. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita akan melaksanakan podcast Kewarganegaraan 1 Hima PPKN 2026. Tentu saya tidak akan sendirian dan nantinya akan dibersamai oleh narasumber hebat, dosen Departemen PKN Visip UNY. Dan juga sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih topik apa yang akan kita bahas dan tentu sangat relevan bagi kehidupan mahasiswa dan masyarakat di Indonesia. Tema yang akan diangkat pada kesempatan podcast Kewarganegaraan 1 pada sore hari ini yakni dari isu perdamaian global ke kehidupan warga, menilai dampak nyata keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bagi masyarakat dan juga mahasiswa. Tema ini diangkat tentu dari sebuah kajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa Departemen PKN untuk kita bisa membahas dan mengupas lebih dalam terkait keikutsertaan mahasiswa dalam mengkritisi sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga mungkin kita akan banyak berbincang dengan narasumber hebat kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini akan memberikan pandangan dan juga pencerahan terkait dampak nyata dari Board of Peace. Dan juga khususnya bagi mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia, serta tantangan apa yang akan dihadapi dalam praktek di lapangan. Kita akan dibersamai oleh narasumber hebat kita yang sudah ada di depan kita, yakni Bapak Dr. Budi Mulyono, SPD, MPD. Selamat sore Bapak. Oke, selamat sore Mas Vito. Apa kabarnya Bapak? Apakah baik? Sehat, Alhamdulillah. baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya telah bisa membersamai kami dari Hima PPKN untuk bisa melaksanakan podcast Kewarganegaraan 1 Hima PPKN 2026. Tentu ini tema yang cukup menarik ya Bapak, karena kita sedang sering mengkritisi kebijakan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto, dan tentu ini cukup kompleks juga nantinya akan pembahasan yang kita akan bahas pada sore hari ini. Dan juga mungkin untuk lebih singkatnya kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasan dan kami berharap pada diskusi sore hari ini dapat menambah wawasan dan juga mengajak kita semua sebagai masyarakat Indonesia dan juga warga negara untuk peka dan aktif dalam menghidupi isu-isu politik yang ada di Indonesia. Oke. Selamat menyimak podcast Kewarganegaraan 1 Hima PPKN 2026. Mari kita mulai dengan hangat dan penuh semangat. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan pertama ya Bapak, terkait yang setelah kita bahas, yaitu tema dari isu perdamaian global, kehidupan warga, menilai dampak nyata keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bagi masyarakat dan juga mahasiswa. Ini cukup menarik ya Bapak, karena kita menilai bahwa kebanyakan kebijakan di era
Presiden Prabowo ini menuai pro kontra di tengah masyarakat, dan juga kita harus juga sebagai mahasiswa bisa mengkritisi, bukan sebagai penerima informasi, bukan penerima kebijakan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita legowo begitu saja. Dan mungkin sebagai dosen yang sudah memiliki pengalaman dan track record terkait kewarganegaraan global ya Bapak, ini mungkin cukup bisa memberikan wawasan bagi kita semua. Dan juga untuk pertanyaan pertama yang kita akan sampaikan, yakni menurut Bapak Budi, apakah dan juga bagaimana seharusnya mekanisme yang ada untuk mengambil sebuah keputusan strategis dalam keputusan luar negeri, dan juga hal ini bisa dilakukan agar tetap akuntabel dan juga tidak terkesan terburu-buru, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Vito. Ya. Jadi, yang pertama kita harus melihat dulu konteks keikutsertaan kita di Board of Peace ini ya. Board of Peace ini lembaga apa sebenarnya, kemudian untuk tujuan apa, dan mengapa kita perlu untuk bergabung, apakah sebuah keputusan yang tepat atau justru sebaliknya jadi sebuah jebakan ya sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke mengapa apa yang mekanisme seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh Presiden dalam hal ini selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam melakukan perjanjian internasional gitu ya. Nah, Board of Peace sendiri ini kan diinisiasi secara ini tidak kelembagaan ya, tapi secara personal oleh Presiden Amerika Serikat yang sudah berkali-kali juga Presiden Amerika Serikat itu menyatakan ketidakpeduliannya terhadap aturan hukum internasional. Dengan kepemimpinan Donald Trump ini kan beliau mengeluarkan Amerika Serikat dari berbagai perjanjian internasional, gitu kan? Yang kemudian dia berinisiatif untuk membuat Board of Peace di sini. Yang nanti akan kita mungkin lebih ulik lagi sebenarnya bagaimana peranan dan keberadaan baik Indonesia maupun Presiden Trump itu sendiri ya. Nah, tujuannya apa? Ini lebih kepada untuk menjaga yang pertama rekonstruksi dulu ya. Rekonstruksi pasca dibombardir habis-habisan oleh negara penjajahnya yaitu negara Israel yang disokong pula oleh Amerika Serikat baik persenjataannya maupun intelijennya maupun dananya gitu kan. Dan ini berpotensi melanggar hukum internasional. Nah, untuk menutupi itu kemudian Amerika Serikat membuat Board of Peace ini. Board of Peace yang tujuannya adalah untuk merekonstruksi yang sudah hancur dan menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian di sini lebih kepada kalau bisa dibaca sebenarnya lebih menjaga Israel lebih tepatnya ya daripada menjaga perdamaian kedua negara. Karena ada ketidakhadiran di sana baik keanggotaan dari Board of Peace sendiri ya, maupun proses pengambilan keputusan dalam Board of Peace. Nah, lalu kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana seharusnya mekanisme keputusan strategis ini Indonesia bergabung? Yang pertama, dalam pasal 11 ya, dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di ayat 2 menyebutkan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar dalam kehidupan masyarakat rakyat ya, yang terkait dengan badan keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Jadi dalam membuat perjanjian internasional tidak hanya itu ya, target keputusan perang damai dan perjanjian internasional itu harus melibatkan DPR. Dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan. Presiden itu meskipun dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia tidak bisa membuat keputusan itu sendiri. Dia harus bersama-sama. Nah, sekarang posisinya bagaimana? Sekarang posisinya masih dibahas antara Presiden dengan DPR. Ya kan? DPR itu sedang membahas. Nah, masalahnya letak jebakannya di mana? Seandainya, ini seandainya ya, seandainya dalam pembahasan itu DPR ternyata menolak. Ya kan? Ternyata menolak. Berarti Presiden tidak bisa melanjutkan. Dan kita sudah terlanjur menyetujui di situ, ya kan? Terlanjur menyetujui. Nah, ini kan menjadi jebakan, mempermalukan kita juga. Sekaligus kita akan mendapatkan dalam tanda kutip mungkin hukuman dari
dari Amerika dengan entah dengan tarif atau dengan yang lain. Kembali ke pengambilan keputusan strategisnya. Yang pertama harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Tapi sebelum itu juga kita harus mengkaji. Setidaknya ada kajian strategis berbasis berbasis bukti atau evidence based policy, di mana setiap kebijakan luar negeri itu kita harus menghitung tidak hanya berdasarkan ideologi, tetapi berdasarkan data-data, kesesuaian dengan tujuan kita bernegara atau amanat konstitusi kita sesuai atau tidak. Kemudian data-data pendukungnya. Yang pertama. Yang kedua, itu juga harus mendapatkan proses konsultasi publik secara terbatas melalui akademisi, lembaga think tank, lembaga pemikir dan sebagainya. Itu untuk memberikan masukan apakah putusan ini itu sudah benar atau belum. Yang terakhir itu adalah adanya risk assessment. Dari risikonya seperti apa? Risiko politiknya, risiko ekonominya, risiko militernya itu harus dihitung. Nah, yang kemarin itu memang cenderung terburu-buru karena begitu dibentuk kita diundang dan kita sepakat. Bahkan beberapa negara lain langsung berani menolak. Oke, mungkin cukup menarik ya Pak, karena ini juga ketika itu Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri untuk kunjungan kenegaraan dan memang inisiasi yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk bisa menyatakan bahwa Indonesia bergabung ke BOP ini menurut saya pribadi Pak, dan juga mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan tim kajian cukup tergesa-gesa gitu Pak. Ya antaranya karena mungkin tidak ada proses pembahasan di dalamnya, karena ketika itu juga Presiden Prabowo belum sempat untuk pulang ke dalam negeri, dan kita juga mengetahui secara bersama di bulan yang sama ketika itu Presiden Prabowo juga menyatakan ingin fokus anggaran di APBN untuk memulihkan bencana alam yang ada di Sumatera gitu. Dan mungkin menyambung ke pembahasan yang terkait keputusan strategis, dan juga Indonesia ini terkenal dengan negara non-blok Pak, ataupun tidak berpihak ke blok barat maupun blok timur ketika itu. Dan juga untuk saat ini pun tetap menjadi negara non-blok, dan juga pertanyaannya Bapak, apakah posisi di Indonesia dalam BOP khususnya itu benar-benar bisa menjadi penengah? Karena kita tahu bahwa Presiden Prabowo bahkan beberapa kali statement bahwa beliau condong ke arah barat, dan kita tahu bahwa barat itu lebih dekat dengan Israel, dan juga bagaimana Indonesia ini bisa menjadi penengah yang efektif, dan juga konflik antara Palestina dan Israel ini bisa segera berakhir begitu Pak. Oke. Kalau pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjadi penengah yang efektif dalam keanggotaan kita? Yang pertama kita harus mengetahui ininya, peranan Indonesia dalam keanggotaan itu sebagai apa. Nah, di sini ada keanggotaan yang permanen dan juga keanggotaan yang durasinya sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. Yang permanen itu kita harus berbayar, sekitar 16 triliunan ya, lebih ya, sekitar 16 triliunan. Yang tidak itu yang keanggotaannya terbatas tadi. Nah, masalahnya di sini adalah dari awal pembentukannya itu sudah Trump oriented ya, memang berpusat pada Trump. Trump itu sebagai anggota penuh bahkan seumur hidup. Ya, meskipun dia sudah tidak menjabat, dia akan tetap berada di situ. Kemudian dia memiliki hak veto, ya kan? Artinya anggota itu hanya sebagai pelengkap, ya, termasuk yang permanen maupun yang tidak permanen tadi sebagai pelengkap. Nah, dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa peranan Indonesia di situ tidak bisa dikatakan sebagai penengah. Penengah itu kan kita harus seimbang, setara. Baik lembaga internasional itu sebaiknya setara anggotanya untuk bisa menjadi penengah. Nah, di sini sudah sangat orientasinya sangat Amerika sekali. Dan yang kedua, tujuan dari pembentukan BOP ini juga tidak mencerminkan tujuan dari konstitusi kita yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak mengarah kepada pembentukan negara Palestina yang merdeka. Sementara itu tadi sebagaimana saya sebutkan di awal itu sebagai sebagai lembaga untuk merekonstruksi sekaligus menjaga perdamaian tadi ya, menjaga perdamaian antara Israel dengan Palestina. Ya. Ditambah lagi, ini ada keterlibatan Israel di dalamnya, yang kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kita duduk satu meja dengan negara yang memporak-porandakan Palestina. Sementara kita tidak pernah melibatkan, maksudnya anggota dari Board of Peace sendiri tidak melibatkan Palestina
Ya, yang kita sudah berhubungan diplomatik dengan Palestina. Palestina. Dari sini sudah jelas sekali ketimpangannya. Maka kalau saya nilai itu kurang efektif ya, dan kontribusi peranan Indonesia di sana itu sebatas berkontribusi, ikut Ya. terlibat, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mengarahkan pada proses pembentukan negara Palestina yang merdeka. Oke. Cukup menarik ini pembahasan di podcast pada kesempatan sore hari ini, dan mungkin menyambung, saya tertarik Bapak terkait tadi Bapak Budi menyampaikan terkait dana kontribusi Indonesia untuk BOP sebesar 16 triliun, dan ini memang cukup menuai pro kontra juga di tengah masyarakat, khususnya di media sosial ketika itu sangat ramai isu menolak bahwa Indonesia jangan sampai bergabung ke organisasi inisiasi dari Presiden Donald Trump. Dan mungkin kita harus ketahui bersama bahwa ketika itu juga Indonesia sedang mengalami sebuah musibah ya, atau bisa dikatakan bencana alam di daerah Sumatera. Dan menurut Bapak sendiri nih sebagai akademisi tentunya, bagaimana sih pemerintah Indonesia ini seharusnya menyeimbangkan antara kontribusi finansial dan juga bagaimana kebutuhan dalam negeri untuk pemulihan ekonomi dan juga bencana alam yang ada di Sumatera, gitu Pak. Oke, kita kembali ke tadi yang pasal 11 ayat 2 UUD 45 yang menyebutkan ketika ada perjanjian internasional yang ada kaitannya dengan anggaran dan sebagainya harus mendapatkan persetujuan DPR. Dan kita tahu sampai saat ini tuh belum selesai di antara DPR dengan Presiden dalam pembahasannya sampai pada keputusan meratifikasi. Ratifikasi itu ratifikasi berarti kita sudah terikat. Sejauh yang saya tahu sampai saat ini kita belum memberikan sumbangsih ini. Yang tadi saya sebutkan, ini kan keanggotaannya ada dua. Satu yang bersifat permanen, maka dia harus membayar 16,7 triliunan. Yang kedua adalah yang pada periode tertentu 3 tahun. Dan kemungkinan kita berada yang kedua itu kontribusinya. Kalaupun menjadi yang permanen, kita termasuk negara yang mengirimkan tentara paling banyak di antara yang lain, gitu kan. Nah, artinya begini, kita melihat dari kontribusi keuangan dulu ya. Kontribusi uang ini kan menentukan permanen dan tidaknya. Berarti ada mekanisme apa? Mekanisme pay to play. Kamu bayar, maka kamu bisa terlibat. Kamu nggak bayar, ya nggak berarti jangan banyak ngomong, gitu ya kan gitu. Ini artinya apa? Ini transaksional. Dari awal sudah transaksional. Prinsipnya menjadi transaksional. Kalau kamu tidak punya uang, kamu boleh ikut, tapi kamu nggak usah ngomong. Kamu ikutin aja. Soalnya menjadi seperti itu. Ini ada transaksional. Ditambah lagi, meskipun sudah berkontribusi 16,7 triliunan itu, apakah kemudian suaranya pasti akan didengar? Itu belum tentu. Kenapa? Karena Trump di sini sudah menempatkan diri sebagai pemimpin utamanya dan punya hak veto, dan semua keputusan harus mendapatkan ininya dari Trump sendiri ya, mendapatkan mungkin pengesahannya melalui mekanisme itu. Artinya kontribusi itu juga tidak mencerminkan kemampuan independensi dari negara tersebut dalam terlibatnya dari situ. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa meskipun kita membayar ataupun kita tidak membayar, itu kedua-duanya sama-sama tidak efektif keterlibatan kita di situ. Katakan kita tidak membayar. Tidak membayar, jelas kita tidak punya peranan. Kita hanya diikutkan saja, ya kan? Kemudian kita bayar, katakanlah, di tengah kondisi finansial APBN yang cukup lemah kondisinya. Setelah kita membayar, ternyata kita tidak dilibatkan banyak hal di situ, ya kan? Karena tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk membuat sebuah keputusan. Keputusan itu kembali pada Trump tadi. Padahal Trump jabatan sebagai presiden itu tinggal berapa tahun saja, ya kan? Dan setelah itu sudah nggak bisa menjabat lagi karena sudah terbatas, sudah 2 kali periode. Nah, artinya kedua-duanya baik membayar ataupun tidak, ini jelas tidak memberikan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia atau negara Indonesia dalam keterlibatan di Ini cukup menarik kembali bahwa ditegaskan oleh Pak Budi bahwa ketika proses pembahasan yang belum selesai di tingkat DPR dengan pemerintah Indonesia juga belum bisa memastikan bahwa kontribusi
anggaran sebesar 16,7 triliun itu ya Pak, untuk memberikan sumbangsih kepada organisasi inisiasi dari Presiden Donald Trump. Dan juga mungkin tadi saya sedikit menyimak Bapak bahwa terkait personal militer kita yang akan dikirimkan ke luar negara kita untuk bisa memberikan dampak positif ataupun sebagai kesan perdamaian. Menurut Bapak sejauh mana sih bagaimana perlindungan bagi personal militer kita khususnya di Indonesia untuk bisa kita jaminkan Pak ketika kita Presiden mengirimkan atau mengutus militer kita untuk berada di negara lain yang bernaung di organisasi seperti BOP untuk bisa mendapat jaminan ataupun keamanan, karena kita ketahui secara bersama bahwa beberapa waktu lalu ada beberapa personel militer kita yang menjadi anggota ataupun misi perdamaian di Timur Tengah yang mengalami duka, khususnya ada di salah satu daerah yakni Kulon Progo. Menurut Bapak bagaimana sih ketika kita resmi bergabung dalam organisasi inisiasi Trump yakni Board of Peace, dan kita bisa berkontribusi untuk mengirimkan personel militer kita untuk negara lain untuk misi perdamaian, tapi jangan sampai kita hanya mengirimkan nyawa untuk melayang begitu saja begitu Pak. Ya. Jadi bagaimana menurut Bapak sebagai akademisi? Oke, baik. Sejauh mana perlindungannya? Kita kembali ke ini tadi yang misi perdamaian di Lebanon. Di Lebanon. Itu adalah sebuah lembaga internasional bentukan PBB secara resmi. Ini bukan personal, ini sudah PBB. Itu saja, itu tidak ada perlindungan di situ. Artinya ketika Israel ternyata menyerang tentara UNIFIL, tentara perdamaian Indonesia yang ada di sana, dan kemudian tentara Indonesia gugur, itu tidak ada yang disalahkan di situ. Kan? Mekanisme hukum internasional seperti tidak berjalan, ya, sepertinya mandek. Siapa yang salah, siapa bertanggung jawab, itu tidak ada. Malah anjurannya untuk tentara Indonesia sebaiknya masuk bunker misalkan. Nah, terus ngapain jauh-jauh ke sana kalau hanya untuk masuk bunker? Tentara di sana kan untuk menjaga perdamaian. Jadi harus bisa berada di tengah pusara konflik antara, kalau di sana kan Lebanon itu berarti antara Israel dengan Hizbullah itu kan, milisi Hizbullah di sana. Nah, itu saja tidak ada perlindungan dari dari organisasi resmi yang dibentuk oleh PBB. Nah, sekarang Board of Peace ini sendiri yang diinisiasi oleh Israel dan Amerika Serikat, apakah ada perlindungannya? Saya tidak yakin itu ada perlindungan dari mereka ya terhadap tentara kita yang ada di sana. Yang ada justru menurut pengamatan saya, ini akan menjadi bumper. Mengapa? Karena misi dari tentara Israel, IDF ya, itu adalah melucuti Hamas ya. Termasuk Amerika itu menghendaki pelucutan senjata terhadap Hamas. Dan kita tahu selama ini perlawanan paling efektif itu bukan negara Palestina secara kenegaraan, tapi milisi Hamas yang paling banyak memberikan perlawanan terhadap penjajahan Israel itu. Kalau itu sudah dilucuti, artinya tidak ada perlawanan yang berarti. Nah, sekarang yang mau melucuti misalkan tentara Indonesia, meskipun dengan label perdamaian tadi berada di sana, kemudian tujuannya adalah ingin melucuti itu tanpa memberikan perlakuan yang sama juga kepada tentara Israel. Ya berarti kita kepanjangan tangan, seolah menjadi kepanjangan tangan. Artinya kita berbenturan nanti pada akhirnya, berbenturan dengan milisi Hamas yang ada di sana. Dan kita tidak bisa berbuat banyak. Selama ini kita punya konsistensi yang cukup matang terhadap perjuangan negara Palestina untuk merdeka. Bahkan sejak kita merdeka, kita sudah mendengungkan kemerdekaan Palestina. Nah, tiba-tiba sekarang kita berada di balik bayang-bayang Israel. Itu kan ini anomali seperti anomali. Nah, artinya tentara yang ada di sana itu lebih, kalau dalam pandangan saya pribadi, lebih kepada melayani keinginan baik dari Trump maupun Netanyahu sendiri selaku Perdana Menteri Israel yang memang menghendaki perdamaian. Perdamaian di sini bukan perdamaian dalam arti solusi dua negara ya. Beda kalau tujuan BOP ini adalah membuat solusi dua negara. Dari awal seperti itu, saya kira rakyat Indonesia akan sepenuhnya mendukung. Masalah ini kan tidak, dari awal tidak ada keterlibatan Palestina, tidak ada akhir untuk pembentukan negara Palestina. Bahkan beberapa kali itu di veto oleh Amerika Serikat ketika
Dewan Keamanan PBB ingin memasukkan Palestina menjadi sebuah negara anggota. Ya, jadi menurut saya tidak ada jaminan untuk keselamatan dari tentara Indonesia berada di sana nantinya, apalagi dengan jumlah yang paling besar. Oke. Ini kembali lagi saya katakan bahwa ini isinya daging semua, ini ilmu-ilmu dari Bapak Dr. Budi Mulyono SPD MPD. Dan kembali lagi kita masuk seperti pembahasan yang sudah saya bahas di awal Pak, terkait Indonesia ini sebagai negara non-blok atau tidak berpihak kemanapun. Dan menurut Bapak, apakah keterlibatan dalam Board of Peace ini masih sejalan tidak dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif atau non-blok? Oke, baik. Jadi kalau kita tarik lebih luas lagi yang dimaksud non-blok ini kan kita tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur, dan kita selama ini memang berada di dua kaki. Kita berteman baik dengan Amerika Serikat, tapi kita juga berteman baik dengan Rusia katakan ataupun Uni Soviet pada waktu itu. Artinya bukan kita keduanya tidak berteman, sebagai kita non-blok berarti kita tidak berteman. Itu tidak. Artinya kalau kita lihat skala yang lebih luas, sebenarnya masih bisa dikatakan kita masih jadi bagian dari non-blok. Misalkan begini, pada saat kita bergabung dengan Board of Peace-nya Amerika Serikat, ya kan? Di sisi yang lain kita juga bergabung dengan Bridge misalkan, yang itu inisiasinya adalah dari dari Rusia dan negara-negara lain ya, yang bergabung dalam Bridge, yang itu jelas itu condongnya ke arah blok timur itu kan. Katakan ini blok timur, ini blok barat. Dan kita berada di dua itu. Itu bisa dikatakan kita masih dalam koridor non-blok ini, dalam koridor. Artinya kita berada di dua kaki. Atau yang kedua juga bisa dikatakan kita masih konsisten selama tidak ada aliansi militer yang permanen di antara blok itu. Beda kalau kita ada aliansi militer yang permanen dengan Amerika Serikat, sementara kita menjauh dengan Tiongkok, dengan Rusia. Nah itu kita bisa dikatakan tidak konsisten kalau kita punya aliansi militer yang sifatnya permanen. Nah, maka selama tidak ada aliansi militer yang bersifat permanen dan murni adalah misinya adalah untuk perdamaian, itu masih dalam koridor itu. Tapi kalau sudah ada aliansi itu, aliansi negara-negara BOP ini kemudian membentuk militer sendiri, saling membantu, pada akhirnya ini sudah non-blok. Dan misalkan kita tiba-tiba langsung keluar dari bridge, ya, kita kelihatan sekali mengarah kepada blok barat. Nah, itu sudah mengarah ke situ. Dan kembali ke konsep ini tadi, ini sebenarnya ya kita harus mengembalikan kepada cita-cita konstitusi kita, di mana keterlibatan kita harusnya mengarah kepada pembentukan negara Palestina yang merdeka. Selama tujuannya adalah itu, saya kira itu bisa dikesampingkan, dalam arti kita pasti dianggap masih konsisten dengan prinsip gerakan non-blok ini. Kembali lagi bahwa Indonesia ini tetap menegaskan bahwa sebagai negara non-blok yang salah satunya juga dibuktikan dengan ikut serta dalam BRICS, ya, inisiasi dari salah satunya adalah Brazil dan Rusia. Dan saya baca berita mungkin beberapa hari lalu Indonesia juga diapresiasi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bisa bergabung di BRICS, dan ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi bahwa Indonesia tidak condong ke barat ataupun condong ke timur begitu Bapak. Dan mungkin ini sebagai pertanyaan penutup Bapak, sekaligus untuk bisa lebih memahami terkait kontribusi Indonesia dalam Board of Peace. Menurut Bapak sendiri, apakah atau langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh akademisi dan juga tentunya mahasiswa, terkhusus mahasiswa PPKN yang saat ini bisa kita buktikan secara nyata untuk memberikan masukan ataupun langkah strategis dalam penyusunan roadmap kebijakan agar tidak merugikan masyarakat secara luas ataupun skala yang lebih besar? Oke, baik. Setidaknya ada beberapa langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan oleh akademisi maupun mahasiswa ya, sebagai mungkin agent of change. Yang pertama adalah sebagai knowledge producer, jadi sebagai pemproduksi pengetahuan. Caranya adalah dengan membuat diskursus ini semakin
mudah didengar oleh masyarakat. Diskursus ini akan terus bergulir dan orang semakin paham bahwa kita punya kontribusi apa, negara Indonesia punya kontribusi apa dalam Bird of Peace ini. Kemudian apa tujuannya? Apakah sesuai atau belum dengan konstitusi, cita-cita konstitusi kita yang menghilangkan penjajahan di atas dunia misalkan. Selama itu diskursus itu terus-menerus dilakukan oleh mahasiswa, akademisi, maka akan ditangkap sebagai bentuk ada ketidaksetujuan. Tapi selama pengetahuan itu tidak diproduksi dan tidak direproduksi, maka pemerintah dalamnya akan menangkap berarti rakyat setuju dengan sepenuhnya. Tes ombak lah istilahnya, ketika lihat responnya ternyata biasa-biasa saja, masyarakat yang penting hari ini saya bisa makan misalkan, yang penting saya bisa kerja cukup misalkan, berarti setuju. Kan? Nah, akademisi dengan pengetahuannya, mahasiswa dengan independensinya, itu bisa menyuarakan ini terus-menerus kalau memang merasa ada ketidaksesuaian di situ. Supaya kita tidak menjadi negara yang dalam tanda kutip tadi dikorbankan dalam proses hubungan internasional di sini. Terus yang kedua adalah policy kritik. Jadi kita harus bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang secara langsung ataupun tidak langsung itu akan berdampak langsung pada masyarakat. Karena tadi kebijakan publik itu kalau tidak ada reaksi dari masyarakat akan dianggap semuanya setuju. Tapi semakin dalam tanda kutip berisik berisik itu mendapatkan respon. Nah, negara akan pikir-pikir, pemerintah dalam hal ini akan berpikir dua kali bisa sampai kepada membuat keputusan apakah setuju atau tidak. Karena akan berdampak pada yang pertama elektabilitas partai, elektabilitas calon presiden dan lain sebagainya ya, dan popularitasnya itu akan berdampak. Mereka akan berpikir dua kali. Maka harus mendapatkan kritik. Kritik ini bukan berarti pasti tidak setuju, tidak, tapi mengarahkan kepada sesuatu yang benar, yang seperti apa, masukan dan sebagainya. Yang terakhir adalah sebagai public educator. Public educator itu artinya publik itu harus diedukasi dengan baik. Siapa yang akan mengedukasi? Ya kan? Hubungan internasional itu siapa sih yang paham sepenuhnya? Kalau bukan mahasiswa HI ataupun dosen HI itu kan hubungan internasional. Nah itu harus disuarakan terus-menerus ke publik supaya publik teredukasi. Bagaimana sebuah hubungan diplomasi itu dilakukan? Bagaimana perjanjian internasional dilakukan? Ternyata yang namanya perjanjian internasional itu tidak hanya keputusan presiden, tapi harus mendapatkan persetujuan DPR misalkan seperti itu. Berarti dua belah ini harus sepakat dulu, bukan ini melangkah dulu, izinnya belakangan gitu. Nah, itu kan publik harus diedukasi. Nah, edukasi ini bisa disuarakan oleh akademisi maupun oleh mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasinya, sehingga mahasiswa tidak berjalan sendiri. Tidak berjalan sendiri, demo sendiri, sampai sendiri, publik justru menangkapnya sebagai gangguan saja ya, noise ya dalam sebuah kebijakan politik. Gangguan saja ini menciptakan kekacauan di masyarakat, menciptakan kericuhan dan sebagainya. Tidak menganggap sebagai bentuk partisipasi publik ya terhadap kebijakan pemerintah. Jadi tiga itu ya, sebagai knowledge producer, policy kritik, dan public educator. Oke. Ya, mungkin ini bisa ditekankan bagi teman-teman mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa PPKN, untuk kita bisa mengulik kembali apa yang menjadi fokus dari mahasiswa itu sendiri, bukan hanya sebagai penerima sebuah kebijakan, tapi salah satunya adalah mengkritisi, kita mengkaji apa yang memang menjadi kebijakan oleh pemerintah, yang diterapkan oleh pemerintah, agar sebuah kebijakan itu bukan hanya terkesan hanya untuk mementingkan kepentingan golongan saja, Pak, tapi untuk kepentingan secara umum masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu, dan tibalah kita di ujung acara podcast Kewarganegaraan 1 HIMA PPKN 2026, dan ini mungkin cukup menarik pembahasan pada sore hari ini, serta izinkan saya, Yosef Teguh Lavito, untuk membacakan kesimpulan singkat dari apa yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan strategis luar negeri. Ini juga harus tetap digencarkan bagaimana komunikasi antara legislatif dan eksekutif ya Bapak, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, bahwa jangan sampai ketika presiden terkhusus pemerintah
telah mengambil sebuah keputusan tapi izinnya belakangan begitu. Ini akan menuai pro kontra bukan hanya di kasus Board of Peace saja tapi juga mungkin untuk kebijakan-kebijakan atau keputusan lainnya. Lalu juga bagaimana posisi Indonesia di BOP ini bisa menjadi penengah dan juga mencegah konflik bagi negara Palestina dan juga Israel, dan juga bagaimana Indonesia ini bisa menjadi penengah bukan hanya sekedar memberikan kontribusi anggaran saja 16,7 triliun yang tadi Bapak sampaikan, tetapi betul-betul kembali kepada niatan awal kita dari merdeka bahwa kita bangsa Indonesia akan terus bersama dengan bangsa Palestina untuk bisa menggaungkan kemerdekaan Palestina. Lalu juga bagaimana pemerintah seharusnya menyeimbangkan antara kontribusi finansial internasional yang tadi sudah dibahas terkait 16,7 triliun dan juga kebutuhan pemulihan ekonomi dan bencana di dalam negeri. Kita juga harus kembali mengulik bahwa APBN yang ada di negara kita juga harus bisa dikontrol oleh pemerintah untuk bisa alokasi anggarannya Bapak ya. Bagaimana kita jangan sampai asal membuat kebijakan yang justru merugikan bagi negara kita sendiri, bagi masyarakat kita sendiri. Dan juga mungkin berkaitan dengan perlindungan personal militer yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Budi bahwa kita khususnya personal militer kita tidak mendapatkan jaminan ketika dikirimkan ke luar negeri untuk misi perdamaian seperti kasus di Lebanon, itu pun sudah resmi PBB ya Pak, atau organisasi di bawah naungan PBB. Sedangkan BOP ini yang sudah jelas bahwa bisa dikatakan bahwa Donald Trump sebagai inisiator mungkin terkesan Trump sentris. Jangan sampai kita termakan dengan jebakan yang telah dibuat oleh negara yang mungkin berkuasa dan memiliki hak yang lebih besar dibandingkan negara kita. Lalu juga berkaitan dengan keterlibatan BOP, apakah masih jalan dengan prinsip non-blok? Sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi juga bahwa Indonesia tidak memihak kemanapun, tapi harapannya juga setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah jangan sampai kita merugikan bangsa kita sendiri, serta kita tetap harus ingat bahwa Indonesia berada di tengah ataupun bermain dua kaki. Indonesia sebagai negara yang tidak memihak kepada blok timur ataupun blok barat, kita juga harus bisa memahami bahwa Indonesia harus tetap netral dalam mengambil sebuah kebijakan dan keputusan, khususnya dalam kebijakan luar negeri. Lalu juga sebagai penutup, tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa mahasiswa dan masyarakat ini juga memiliki peran yang cukup besar terkait apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pembuatan kebijakan, bahwa mahasiswa, khususnya mahasiswa PPKN, bisa memberikan suaranya, bukan hanya diam saja, lalu juga mengkritisi sebagai mahasiswa dan juga akademisi bahwa kita harus bukan hanya diam ketika ada suatu kebijakan, tapi juga bisa menyuarakan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, dan juga publik ini harus mendapatkan edukasi ya Pak Budi. Jangan sampai ketika kita yang berada di kelas-kelas ketika di kampus hanya menerima ilmu saja dari Bapak Ibu dosen, lalu setelahnya tidak mentransfer ilmu kepada publik. Sehingga publik ini juga harus mendapatkan pemahaman, edukasi, khususnya terkait kewarganegaraan dan juga hal-hal yang mungkin strategis untuk kita sebagai mahasiswa PPKN bisa lakukan. Mungkin ini podcast pada sore hari ini yang berkaitan dengan dari isu perdamaian global ke kehidupan warga, menilai dampak nyata keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bagi masyarakat dan mahasiswa. Tibalah di penghujung sesi podcast Kewarganegaraan 1 pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Budi atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan bagi kami panitia podcast Kewarganegaraan HIMA PPKN 2026, dan tentu sangat senang bisa dibersamai oleh Pak Budi sebagai pembicara dan khususnya salah satu dosen yang menjadi favorit saya ketika di perkuliahan, dan semoga mungkin kita bisa berdiskusi kembali di lain waktu Bapak, di luar kelas, di luar univ, kita bisa banyak membahas terkait isu-isu kewarganegaraan, khususnya kewarganegaraan global. Gitu. Mungkin sebagai penutup, izinkan saya Yosef Teguh Lafito selaku moderator pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan juga kesalahan pada video ataupun podcast Kewarganegaraan 1 HIMA PPKN 2026. Akhir kata, saya Yosef Teguh Lafito dan juga Bapak Budi Mulyono, Dr. Budi Mulyono SPD MPD, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Kewarganegaraan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.